Inilah hal-hal yang perlu kita ketahui, bahwa kemerdekaan dalam Islam itu juga ada, yakni pada saat Fathu Makkah. Dan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholat maghrib dan kajian rutin malam Senin Mushola Al-Mubarak rahimakumullah. Alhamdulillah, meskipun maghrib ini kita sholat di Mushola Al-Mubarak, tapi suasananya mengingatkan di Masjidil Haram karena suaranya batuk saut-sautan. Nggih Pak Mar, kalau di sana Mas Wanto, ini banyak tadi suaranya saut-sautan, batuk seperti itu. Termasuk saya. Jadi sebenarnya sedang dalam kondisi yang juga kurang fit, tapi bismillah. Mudah-mudahan meskipun kurang begitu sehat, tapi kita hadir dalam rangka untuk sama-sama menuntut ilmu, karena sudah terjadwal setiap malam Senin di musola ini. Mudah-mudahan untuk ngomong ini malah jadi sembuh, bisa jadi obat. Nanti kalau tiba-tiba batuk ya jangan kaget, karena batuknya masuk ke mic, nanti di speaker. Kemudian sholawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya dan memegang agama ini, belajar terus sampai kemudian nanti Allah membatasi usia kita. Kemudian di akhirat menjadi umatnya yang masuk surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Hari ini di tanggal 18 kita masih merasakan suasana 17-an. Ada lomba yang diikuti oleh seseorang itu di berbagai tempat. Di sekolahan anak-anak kecil seneng banget karena dia berpakaian didandani, dipacai. Ada yang disuruh pakaian adat, kemudian ada pakai merah putih, dikasih selempang, ada lomba-lomba. Kemudian itulah dunia anak seneng. Di sekolah sudah ikut, belum menang, di RT-nya ada, ikut lagi, ikut kelereng, lari kelereng.
belum menang, ada yang naik. Kalau dulu sih di zaman saya, zaman orang-orang tua dulu mungkin pohon apa itu, pohon jambe ya, pohon pinang. Sekarang diganti rupanya, jadi gedang kepok. Karena cari pohon pinangnya sudah susah. Diganti kodong apa? Diganti batang pisang kepok yang tinggi. Ya. Dan enggak sesusah dulu. Ya, ini macam-macam. Ada yang kalau kita baca di info-info di internet tuh, ada yang kebablasan cara menyikapi hari 17-an ini. Joget-joget, kemudian ya lomba-lombanya agak kurang atau tidak sesuai dengan syariat kita sebagai umat Islam. Berpasangan antar laki dan perempuan. Ada juga yang lomba cepet-cepetan, apa itu? Ada sedotan, memindahkan sedotan, tapi dari satu mulut ke mulut temennya. Padahal campur, ada yang laki, ada yang perempuan, sudah gede-gede. Wih, yo seneng banget nih mindahne iku. Ora menang rapopo suwe-suwe ritek. Jadi mindahkan dari satu mulut digigit sedotannya, pindahkan ke mulut yang lainnya dan seterusnya. Ini jadi hal-hal yang kadang kurang pas. Joget bola dan seterusnya. Tapi intinya adalah ini kemenangan bagi kita semua setelah para pendahulu, bapak-bapak bangsa kita berjuang, dan tidak mudah. Sejarah menyebutkan bahwa para pejuang itu ada yang berjuangnya bambu runcing melawan senjata. Jelas bukan tandingannya, tapi itulah semangat. Makanya kita, adik-adik ini yang kecil-kecil, perlu untuk kemudian bersyukur bahwa lahir sudah terang benderang, lampu sudah ada, panas tinggal cari kipas. Di sekolah enggak ada yang jalan lagi anak sekolah kita ini. Pada diantar pakai motor, bahkan setelah ada skuter ya Pak ya. Kemarin itu banyak sekali anak-anak kecil udah pada naik itu. Meskipun mereka belum memiliki kemampuan untuk berjalan di jalan raya, sehingga banyak yang kecelakaan. Bahkan ada yang meninggal. Karena mereka belum tahu mana itu kiri, mana kanan, mana jalan di pinggir, mana jalan di tengah, dan seterusnya. Perapatan labas saja, nyebrang juga begitu, nggak ada remnya. Ini yang terjadi di banyak tempat. Nah, ini hal-hal yang mungkin memang jauh lebih mudah dibandingkan di masa-masa terdahulu. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita bicara kemerdekaan, kita bicara tentang kemenangan, maka dalam Islam juga kita mengenal istilah namanya Fathu Makkah. Ya. Fathu Makkah yang secara umum artinya pembebasan kota Mekah. Bebas dari apa?
Sebelum Fathu Makkah, Makkah itu dalam hal ini seputaran Ka'bah digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan segala adat istiadatnya. Di sana dalam sejarah disebutkan pada saat Fathu Makkah, Nabi dan sahabat itu tidak kurang merobohkan berhala atau patung sejumlah 360 buah. Coba bayangkan sebuah bangunan yang mungkin lebih kecil sedikit dari musola ini, itu di sekelilingnya ada 360 patung atau berhala sesembahan. Kenapa banyak jumlahnya? Karena mereka masing-masing memiliki patung sendiri-sendiri. Makanya jumlahnya bisa sampai seperti itu. Nah, setelah Fathu Makkah, maka itu semua hilang. Kemudian orang-orang yang tadinya ingin memeluk Islam, yang tadinya takut, maka timbul keberanian, timbul kebebasan untuk memeluk Islam. Oleh karena itu, Fathu Makkah yang terjadi pada bulan Ramadan tanggal 20 dan 21 tahun ke-8 Hijriah. Kita tengok ke belakang, tahun 8 Hijriah. Kenapa? Karena usia dari perjalanan dakwah Nabi itu secara total adalah 23 tahun. 13 tahun Nabi lakukan di Mekah. Kemudian Nabi di tahun ke-13 beliau hijrah ke Madinah, atau waktu itu namanya Yasrib. Nah, dalam sejarah Nabi hanya 10 tahun kurang lebih di Madinah. Nah, pada tahun ke-8 dari 10 tahun itu Nabi kemudian datang ke Mekah untuk membantu saudaranya yang terzolimi. Dalam sejarah disebutkan kenapa terjadi Fathu Makkah, karena kaum Quraisy itu melanggar perjanjian Hudaibiyah. Nah, kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah, di mana dalam perjanjian tersebut mereka salah satu syaratnya tidak boleh untuk menyerang selama 10 tahun antara kafir Quraisy dan umat Islam. Tetapi belum sampai 10 tahun ternyata ada salah satu kafilah umat Islam yang diserang oleh kabilah dari Quraisy. Jadi kabilah yang menyerang itu namanya kabilah Bani Bakar, yang dia dipersenjatai dan dibantu personilnya oleh orang-orang Quraisy. Yang diserang siapa? Yang diserang adalah kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah ini adalah salah satu kabilah umat Islam. Karena mereka melanggar perjanjian Hudaibiyah, maka Nabi kemudian dari Madinah mengumpulkan para sahabat dan tidak tanggung-tanggung. Sejarah menyebutkan terkumpul 10.000. 10.000. 10.000 itu satu kecamatan
satu kelurahan lebih itu. Karena kalau nggak salah di metro ini hanya sekitar 180-an ribu. Kelurahannya ada 22. Berarti kan ada kelurahan-kelurahan yang mungkin kecil hanya 8, tapi ada juga mungkin yang lebih besar. Tapi rata-rata tentu saja kalau 180 dibagi 22 itu tidak nyampe 10-an ribu. Jadi kurang lebih satu kelurahan besar itu warganya, dan itu kalau perang berarti warganya warga yang sudah dewasa, dibawa oleh Nabi untuk ke Mekah membantu kabilah Khuza'ah yang diserang. Dalam sejarah disebutkan ketika mau memasuki Mekah, mereka ngepung Mekah di malam hari. Waktu itu belum ada lampu, maka mereka di malam hari menghidupkan obor. Di Mekah itu, gambaran Mekah itu adalah daerah yang cerukan, daerah yang agak landai. Jadi dia bisa melihat ke kiri kanannya itu lebih tinggi. Mereka melihat di malam hari warna merah itu mengitari kota Mekah karena begitu banyaknya tentara Nabi yang siap untuk datang ke Mekah. Begitu melihat besarnya tentara Nabi yang akan masuk Mekah, merinding semua orang Mekah. Waduh, mati aku. Mereka sudah pikir seperti itu. Pasti mati saya. Karena saya sudah menyalahi perjanjian Hudaibiyah. Namun apa? Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi mengatakan ada beberapa tempat, kata Nabi, kalau kami nanti masuk ke Mekah, maka dia akan selamat. Apa itu? Yang pertama, masuk ke rumah Abu Sofyan. Kalau orang itu berlindung di rumahnya Abu Sofyan, maka dia akan selamat. Kemudian yang kedua, kalau dia juga berlindung di rumah-rumahnya, tidak melawan, ia juga selamat. Dan yang ketiga, kalau orang itu masuk di lingkungan Masjidil Haram di Mekah, maka dia juga akan selamat. Ini jadi meskipun Nabi datang dengan tentara yang begitu besar, tetapi welas asih atau Rahman Rahim Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin itu nampak. Padahal kalau dipikir, kalau saat itu Nabi mau mengingat bagaimana dulu ketika di Mekah Nabi itu dianiaya, Nabi itu diludahi, dipukul, dilempar dan sebagainya. Kalau mengingat itu mudah bagi Nabi untuk balas dendam. Tetapi itu semua tidak Nabi lakukan. Nabi kemudian datang memasuki kota Mekah, dan seluruh penghuni Mekah sesuai dengan anjuran Nabi tadi, mereka memasuki rumah-rumahnya, rumah Abu Sofyan dan berada di seputaran Masjidil Haram atau Mekah atau Ka'bah, maka akhirnya
tidak terjadi pertumpahan darah. Jamaah rahimakumullah, dari sejak itulah kemudian Fathul Makkah ini memiliki arti penting dalam Islam, di mana dengan adanya Fathul Makkah ini maka Ka'bah selaku pusat dari umat Islam itu secara resmi maka tidak ada lagi yang dapat melarang untuk beribadah dan masuk Islam. Inilah yang kemudian diabadikan oleh Allah yang terdapat dalam surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jamaah rahimakumullah, ada dua kata kunci di situ, ada An-Nasr dan ada Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Orang berkata, apa bedanya An-Nasr dan Al-Fath? Jadi orang bilang apa bedanya An-Nasr dan Al-Fath. Jadi An-Nasr itu sering kita dengar kata-kata nasoro, artinya menolong. Jadi An-Nasr adalah pertolongan. Kata para ulama, An-Nasr itu pertolongan, di mana Allah dengan segala bentuknya telah membantu Nabi sehingga Nabi masuk kota Mekah itu dalam keadaan aman, damai. Itu tidak terlepas dari pertolongan Allah. An-Nasr. Jadi di situ bentuk dari pertolongan Allah. Sementara tadi kalau Fathu Makkah itu memaknainya lebih luas lagi, di mana berarti bisa pembebasan kota Mekah. Salah satu bentuk pertolongan Allah adalah pembebasan kota Mekah. Salah satu nasrullah adalah Al-Fath. Pertolongan Allah itu salah satunya adalah pembebasan kota Mekah. Nah ini jamaah rahimakumullah. Selanjutnya dalam sejarah disebutkan Nabi, tadi saya sampaikan, Fathu Makkah itu dilaksanakan pada tanggal 20-21 ya, bulannya Ramadan tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah. Nah, kalau kita hitung, sekarang kita ada di tahun berapa ini? 1446 Hijriah. Ya. 1446 Hijriah. Ini dalam hitungan sejarah, hijrah Nabi itu bersamaan dengan tahun 622 Masehi. Jadi ingat tadi, Nabi 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian hijrah. Nah, pas hijrah itu
bersamaan dengan 622 Masehi. Itu. Sekarang 1446 Hijriah atau berdepatan dengan 2024 Masehi. Dulu selisihnya berarti 1 Hijriah itu sama dengan 662 tahun. Itu dulu. 1 Hijriah sama dengan 622 tahun. Sekarang 146 Hijriah sama dengan 1446 Hijriah sama dengan 2024 Masehi atau selisihnya 579 tahun. Tuh. Jadi ada selisih 578 tahun. Kok jadi lebih pendek? Pada masa Nabi Hijrah itu tahunnya 662. 1 Hijriah sama dengan 622. Artinya selisihnya 621 tahun. Sekarang tahun Hijriahnya 1446, Masehinya 2024. Selisihnya hanya 578. Kenapa makin pendek? Karena penanggalan Hijriah itu lebih pendek, kurang lebih 10 sampai 12 hari dibandingkan penanggalan Masehi. Maka Hijriah ini lama-lama mengejar Masehi. Tuh. Dalam kurang lebih kalau 1 bulan, 1 tahun itu 11-an hari selisihnya. Berarti kalau dalam 1 tahun dalam 365 hari itu kurang lebih ada 30-an 4 tahun, maka dia selisihnya menjadi 1 tahun. Itu kalau dikumpulkan. Oleh karena itu dalam 34 tahun maka Hijriahnya mengejar 1 tahun. Begitu seterusnya. Nah, karena ada banyak 578 ini selisihnya dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini mengapa Hijriah Nabi itu dengan sekarang selisih tahunnya makin dekat. Tuh. Dalam sejarah disebutkan Nabi itu hijrah kurang lebih berjalan, ya naik kendaraan juga dan berjalan itu 8 hari. 8 hari itu menempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah yang jauhnya 380 kilo. 380 kilo itu kalau sini sampai Bakauni itu kalau di tol itu 117 kalau tidak salah masuk tol. Itu sampai Bakauni. Sampai Bakauni 117 berarti baru sekitar sepertiganya. Kalau diteruskan itu mungkin bisa sampai perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya. Itu ditempuh selama 8 hari. Kenapa lama? Ya karena waktu itu memang kendaraannya hanya ada unta. Jadi butuh waktu yang lama. Unta itu kurang lebih dalam 1 hari dia bisa berkendara
antara 50 sampai 80-an kilo. Itu. Karena dia juga butuh istirahat. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah hal-hal yang perlu kita ketahui, bahwa kemerdekaan dalam Islam itu juga ada, yakni pada saat Fathu Makkah. Dan oleh Allah itu dimasukkan, diabadikan dalam kitab sucinya, dalam surat An-Nasr. Dalam surat An-Nasr. Jamaah rahimakumullah, kalau sekarang saya tadi lihat bulan itu gerhana, bahkan lebih dari gerhana, sudah lewat dari gerhana. Tanggalnya sudah masuk sore hari ini 15 bulannya Safar. Ya. Malam hari ini kita sudah ada di tanggal 15 bulannya Safar. Itu saya tadi lihat. Nah, sebenarnya dalam sejarah Nabi itu hijrahnya di bulan Rabiul Awal atau bulan keberapa? Bulan ke-3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ketiga. Tapi kenapa penghitungan Muharramnya diawali dari bulan Hijriahnya diawali dari bulan Muharram? Kok tidak di bulan Safar? Dalam sejarah disebutkan untuk lebih mengingatkan umat Islam. Kenapa? Karena bulan sebelumnya itu ada kegiatan besar. Di bulan Zulhijjah itu ada kegiatan besar yang namanya kegiatan haji. Oleh karena itu, untuk memudahkan maka dihitunglah bulan pertama itu di bulan Muharram, setelah lebaran haji atau setelah bulan Zulhijjah. Ini mengapa namanya tahunnya tahun kalender Hijriah, tetapi ngitungnya tidak dari bulan ketika Nabi hijrah. Tuh. Nah, ini terkait dengan mungkin penghitungan pada bulan Hijriah ini. Jamaah rahimakumullah, salah satu bentuk kenapa ketika Nabi masuk Mekah itu aman, selain saya sampaikan tadi, Nabi juga memiliki strategi. Karena Nabi itu juga selain tempat rujukan agama, Nabi juga adalah kepala pemerintahan, pimpinan pasukan perang. Pada saat Fathu Makkah, agar menghindari pertumpahan darah, maka Nabi memiliki strategi-strategi. Di antaranya, Nabi itu masuk kota Mekah melalui 4 penjuru. Jadi masuk ke Mekah dengan 4 penjuru. Dan bukan untuk berperang, melainkan menggerakkan pasukannya ke 4 arah. Pergerakan pasukan ini menghormati prinsip-prinsip perdamaian. Ini yang pertama. Jadi Nabi masuk dari 4 arah. Ngepung tapi tidak menghujani dengan panah-panah. Kemudian yang kedua, strategi yang juga tidak kalah penting, tadi saya sebutkan, sampai di seputaran Ka'bah, Nabi kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada di seputaran Ka'bah.
Dengan hancurnya berhala-berhala tersebut, maka tidak ada lagi tadinya yang tidak berani untuk beribadah di masuk Islam. Umat Islam yang ingin tampil sholat atau beribadah di Ka'bah sudah tidak ada lagi yang tidak berani, karena 360 berhala sudah dihancurkan oleh Nabi dan umat Islam yang lain. Kemudian strategi yang selanjutnya, Nabi mengajak kepada penduduk kota Mekah untuk masuk Islam. Dan strategi ini mengajarkan kepada masyarakat Mekah agar mau menerima Islam. Umat Muslim mengunjungi setiap anggota keluarga. Kita tahu bahwa mereka yang datang menjadi tentara-tentara Islam itu juga sebagian adalah dulu orang asli Mekah yang ikut berhijrah. Maka kemudian setelah Fathu Makkah, orang-orang ini mendatangi keluarganya. Mereka berkata kepada keluarganya bagaimana rahman dan rahimnya Islam. Mereka mengajak kepada keluarganya untuk masuk Islam. Ada yang sebagian tadinya takut-takut kemudian menjadi berani. Ada sebagian yang tadinya tidak tahu kemudian menjadi tahu Islam itu yang sebenarnya. Akhirnya banyaklah mereka yang masuk Islam. Strategi ini berhasil dan akhirnya membuat banyak warga Mekah memeluk Islam. Kemudian strategi selanjutnya, dalam peristiwa Fathu Makkah memiliki waktu untuk singgah beberapa hari di sana. Rasulullah beserta kaum muslimin singgah di kota Mekah beberapa hari dan membuat pemimpin Quraisy serta warga lain bergegas menghadap Rasulullah. Mereka kompak menyatakan masuk Islam. Maka akhirnya peristiwa Fathu Makkah ini berhasil. Inilah kemenangan Mekah, kemenangan umat Islam. Jamaah rahimakumullah, arti Fathu Makkah seperti saya sampaikan tadi menjadi tolak sejarah bagi kemenangan-kemenangan umat Islam di tempat yang lain. Tidak harus dengan bertumpah darah untuk supaya Islam itu dapat diterima di suatu tempat. Ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang mengharuskan umatnya ketika mau masuk dibiarkan tidak masuk kemudian pakai kekerasan. Tidak. Islam dalam Fathu Makkah ini mengajarkan kepada umatnya agar mereka tahu bahwa masuk agama Islam itu tidak harus dengan kekerasan. Jamaah rahimakumullah, inilah kemerdekaan umat Islam yang terbesar yang dihadiahkan Allah kepada Nabi Muhammad dan para keluarga sahabat di masa itu. Sudah masuk waktu Isya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية